Nah, kawannya, koleganya Abdurrahman bin Auf itu, dari modalnya itu nol. Orang paling kaya di Mekah, dirampas hartanya karena masuk Islam, berangkat ke Madinah, ke Yathrib hanya dengan pakaian yang melekat di badan, dalam durasi yang singkat jadi orang paling kaya di zamannya. Valuasi hartanya kalau dihitung sekarang 14.000 triliun. Saya pernah menghitung waktu honoris causa di UMJ, itu sampai 72.000 triliun. Belum terkalahkan sampai sekarang. Ya, VOC yang pernah menjajah kita itu datang, yang di backup oleh Belanda, itu kan konsorsium, dapat kurang lebih 11.000 triliun. Ya, Abdurrahman bin Auf cuma seorang 14.000 triliun. Ya, saya riset VOC itu sampai ke Belanda. Saya pernah menduduki markas VOC 20 menit kurang lebih. Ya, itu di Delft itu. Ya, saya kunjungi, saya masuk ke daerah itu, kemudian ke rumahnya Snokhogronya, lihat, ingin petakan aja bagaimana dan seterusnya. Nah, tapi kalah sama manusia unggul zaman dulu. Nah, Allah mengatakan kalian itu manusia unggul yang pernah dilahirkan dan berkehidupan di muka bumi. Itu kuntum dari mana yang pertama. Yang kedua, kalau tadi pendekatannya menggunakan ilmu nahwu, sekarang pakai balaghah. I'tibari ma yakun. Pakai kana tapi i'tibar ma yakun. Ngajinya disebutkan pakai kana sebagai taukid, tapi untuk inspirasi bagi ma yakun yang akan datang. Maksudnya ayat itu diberikan untuk kita. Saya pernah menciptakan, ya, kata Allah, dan membimbing lewat nabi yang paling unggul. Nabinya paling unggul, bayangkan. Ya, untuk manusia akhir zaman, dan terlahirlah, berkehidupanlah manusia-manusia unggul. Kalau Anda ingin unggul seperti mereka, ikuti jejaknya. Itu maksudnya. Kuntum khaira ummah. Makanya yang pertama menggunakan bentuk madhi, yang kedua konsepnya menggunakan bentuk mudhari. Coba lihat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Begitu masuk konsepnya secara konseptual bagaimana cara menjadi unggul, ta'muruna bil, tuh pakai tak, kemudian ujungnya menggunakan nun, pakai bentuk mudhari. Mudhari itu present continuous future. Present saat itu, ya, unggul pada saat itu. Kalau pengen ikut continuous di era manapun, kalau diikuti akan jadi manusia unggul. Ya, future sampai kapanpun di masa depan. Makanya Al-Quran itu selalu salihun di kulli zaman wal makan, sesuai kebutuhan di setiap era. Karena itu bagian dari mukjizat terbesar Al-Quran. Jadi setiap zaman itu jadi kebutuhannya. Tak bisa lepas. Di Islam tuh indahnya begini, setiap ada masalah ada ayatnya. Yang paling dahsyat tuh begini, paling dahsyat. Antum nggak konsultasi pada seorang ustadz, kiai misalnya, atau habib, Anda buka mushaf pengen ngaji, kok dibuka ketemu ayat sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu. Bisa begitu. Ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik, manusia unggul yang pernah dilahirkan dan berkehidupan di bumi. Kalau kita pengen ikut unggul seperti mereka, syaratnya 3 kata Allah. Yang paling pokok. Ada berapa? Ya, insya Allah kita aman ya, karena sudah lewat pemilunya. Ya. Dan saya nggak ada hubungan dengan politik praktis. Ya. Jadi kalau angka-angka itu kita kaitan dengan Quran hadis. 1, ta'muruna bil ma'ruf. 1, ta'muruna bil ma'ruf. 1, menjadi pribadi ma'ruf. Ini penting ya, teman-teman. Tolong bisa dicatat, karena saking pentingnya itu habis ceritanya tuh. 1, ta'muruna bil ma'ruf, al-ma'ruf. 2, wa tanhauna 'anil munkar, an-nahyu 'anil munkar. 3, wa tu'minuna billah, al-iman billah. Ya. Manusia unggul kuncinya ini saja. Nanti saripatinya kita turunkan. Secara konseptual detailnya. Maaf, kita sampai jam berapa? Oh ya, siap. Saya jam 7 pulang, Anda sampai jam 8 di sini. Tolong ini jam 8 di sini. 1, ta'muruna bil ma'ruf, konsisten memerintahkan, mengajak berjamaah pada yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? 100.000? 500.000? Ma'ruf amin. Tolong kamera, tolong. Yang ini pakai ini orang ini. Alhamdulillah, betul. Gini, kalau buka terjemah, diterjemahkan tuh kebaikan. Kalau ilmu terjemah. Tapi kalau kita ngaji agak dalam, baik itu nanti ada 6 turunannya. 1, thayyib. Apa? Thayyib. 2, khair.
3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 sholih, 6 birrun yang dikejar oleh para jemaah haji sekarang. Birrun untuk menjadi mabrur. Thayyib itu kebaikan fisik. Bahasa kekiniannya sehat. Sehat dan baik itu thayyib. Karena itu ayat thayyib disandingkan dengan ayat makanan. Di Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan bekerja beraktivitas minimal memenuhi kebutuhan fisik. Tapi tolong ya, perhatikan. Kata Allah cari dengan cara yang halal, yang legal. Jangan menyimpang. Jangan korupsi, jangan nyogok, jangan menipu dan sebagainya. Dan turunan-turunannya. Ya, dan sebagainya. Nah, kalau sudah mendapatkan itu, dapatkan dengan cara yang baik, yang halal, lalu konsumsilah yang menyehatkan tubuh. Misal, dapat 10.000 dari ngarit, alhamdulillah. Cari yang menyehatkan dari 10.000 itu. Jadi tidak semua harus diinginkan, itu harus dimakan. Yang dibutuhkan apa oleh fisik kita? Itu kalau ayat ini satu kalimat dipraktekkan aja, tubuhnya kuat. Fisiknya pasti baik, karena kalimatnya singkat Quran itu, nggak panjang-panjang. Yang menyehatkan tubuhmu itu dikonsumsi, yang dibutuhkan itu yang dimakan. Tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Itu bahasa Arabnya thayyib. Jelas? Nah, jadi walaupun Anda ingin duren, tapi menurut kesehatan tidak baik gitu ya, bagi Anda ya jangan dimakan. Sedekahkan. Ya. Ini thayyib. Ini kebaikan pertama. Tapi ini baru nilainya fisikal, karena hewan pun fisiknya banyak yang baik. Antum sama kuda kuat mana? Kuda. Jadi kalau baru sehat baru kuat jangan bangga dulu, karena kuda pun lebih kuat. Ya, sama maung, sama harimau kuat mana? Harimau fisiknya lebih kuat. Jangan salah, giginya aja yang tajam. Kalau di orang terkuat tuh tarik tambang sama maung tuh belum tentu menang. Jadi kalau mohon maaf, kalau fisik itu kuat, hebat, bodinya luar biasa, jangan bangga dulu. Karena kalau aspek kedua belum ada, itu bermasalah. Ya, bermasalah, hewan pun bisa mengalahkan. Ya, kan ada namanya thayyib tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang kan? Padahal dia sehat tuh kan? Nah. Kedua ada khair, sifat. Akumulasi sifat kebaikan. Jujur itu khair. Sabar itu khair. Ya, rendah hati itu khair. Khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Cobalah bikin grup, bikin jamaah, bikin kelompok yang sharing sifat-sifat kebaikan. Islam tuh begitu. Nah, teman-teman nih, mohon maaf, di kampus saya kan satu angkatan kumpul. Tadi malam saya kumpul dengan teman-teman angkatan di pesantren Doa Arkom. Sharingnya apa? Kebaikan-kebaikan. Apa yang kebaikan legasi bisa ditanamkan, yang bisa di-share satu dengan yang lain. Itu khair. Nah, umat Islam dimanapun berada, yang ditampilkan tuh kebaikannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat, yang bisa menebarkan kebaikan. Itu jadi orang Islam tuh pasti otomatis komitmen punya sifat baik. Itu khair. Nah, masuk cepat. Kalau sifat itu menjadi sikap, ini sifat yang mengiringi fisik. Jadi jangan cuman kuat, tapi kekuatan ini mesti diisi dengan sifat-sifat baik. Ya. Untuk apa tampilan bagus, berdasi, keren, hebat, tapi koruptor juga, tapi pencuri juga, tuh kan? Itu tidak diinginkan. Yang bagus itu tampilannya bagus, elok, sehat, baik. Saat yang bersamaan ia pribadi yang menawan dengan sifat-sifat kebaikannya. Kalau sifat ini menjadi sikap, dipraktekkan. Jujur itu sifat. Kalau ada orang menyogok lantas dia menolak dengan cara yang elegan, itu sikap namanya. Maka berubah dari khair menjadi ma'ruf. Jadi apa? Ma'ruf. Implementasi sifat menjadi sikap. Itu ma'ruf. Karena itu khair baru ngajak. Awas, tapi ma'ruf memerintahkan. Coba lihat, cek ya ayatnya. Ketika da'a yad'u itu khair. Tapi ketika amara ya'muru itu ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf, bukan tad'una. Ya. Turun dulu sedikit ke ayat 104 di Ali Imran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Tapi setelah itu wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya'murun dengan ma'ruf, amar ma'ruf. Ya. Tapi kalau dakwah khair, da'watun ila khair. Kenapa menggunakan kata ma'ruf? Karena saat seseorang itu mau memerintahkan, secara psikologi yang diperintah itu melihat. Dipraktekkan tidak oleh yang memerintahkan itu. Saya ustadz bicara pada Anda, katakan yang baik-baik dalam hidup.
Ya, jangan sampai kita kemudian menggunakan lisan kita pada yang tidak baik. Tapi kemudian saya pandai menggunakan itu pada yang tidak baik. Anda kan jadi bingung. Terus saya tahu Ustaz benar tuh gitu kan? Nyuruh kita berbuat baik tapi lisannya sendiri tajam. Nyuruh kita berjamaah, dia tidak berjamaah. Ya, orang tua minta pada anaknya, bapaknya bilang ke anaknya, "Nah, sholat ke masjid." Bapaknya ke masjid, anak pasti nanya. Ya, bapak juga enggak katanya. Kata ibu, "Nah, itu airnya tolong, ya, jangan terlalu boros, tutup kerannya." Itu mama nyuci piring belum ditutup kerannya. Psikologinya demikian. Maka konteks ma'ruf ini memberikan kesan kepada kita, kalau ingin menjadi unggul, itu kita mesti minimal standarnya menggabungkan dua fase ini. Bentuk pribadi menjadi baik, sehatkan tubuhnya secara fisikal, dan isi nilai-nilai kebaikan di dalam keadaan fisik yang kuat itu. Sehingga itu menjadi sikap. Kalau semua sudah menjadi sikap, maka pribadinya menjadi baik, lingkungan sekitarnya terdorong baik. Jadi kalau ingin unggul, bahasa gampangnya begini, ini kan cuma satu kalimat tapi dalam. Kalau ingin unggul, secara pribadi kita itu tata dulu kita secara pribadi menjadi baik. Konsepnya dua. Satu, maksimalkan kekuatan fisik kita secara fisikal untuk menjadi sehat. Karena kalau nggak sehat, mempraktekkan sifat baik itu tidak mudah. Tapi kalau fisik kita sehat, semua sifat kebaikan bisa ditebarkan. Kita sehat, kaki sehat, jalan keluar, ketemu orang, "Assalamualaikum Pak Adi." "Waalaikumsalam Ibu." "Waalaikumsalam Bapak." Bicara yang lembut, sifat baiknya ada di situ, jadi ditebarkan pada kebaikan, orang ikut baik. Makanya Nabi itu sederhana, cuman dilihat wajahnya, orang sudah terkesima, terinspirasi jadi baik. Tapi kan kalau nabinya nggak sehat, nggak jalan, kan orang nggak bisa lihat. Ya Muhammad, tengok seluruh bagian tubuhnya. Demikian di dalam riwayat dikisahkan. Berikan senyuman. Baru kemudian disampaikan dengan salam. Baru kemudian setelah disapa, disalam, ditanyakan apakah yang bisa dibantu. Itu kan luar biasa. Khair berkumpul dengan sesuatu fisik yang sehat. Ya, sehat, bagus, baru pulang haji, kuat, masih kuat fisiknya. Ya, Pak Adi jalan. Pak Adi jalan, kayak nggak dengar. Pak Haji Adi, iya. Repot. Saya balikan ke saya aja gitu, kan jelas. Ntar kalau saya sebut Joni muncul lagi ntar Joni. Jelas ya? Paham sampai sini? Nah, jadi satu, tata pribadi dulu. Fisiknya kuatkan. Ya, terlebih kalau Anda aktifnya di bidang-bidang yang memang menuntut kesiapan fisik. Tentara, di polisi, jangan tanggung. Ya, kalau perlu sampai titik maksimal. Titik maksimal supaya apa? Supaya keluar sifat-sifat keunggulannya secara fisikal. Latihan yang optimal, latihan yang kuat. Karena memang ditugaskan dalam konteks-konteks itu. Tapi setelah fisiknya kuat, ya, yang kedua, untuk unggul itu supaya lebih optimal, naikkan sifat khairnya. Isi, ada isiannya. Kalau enggak kalah sama hewan nanti. Ya, naikkan, diberikan isian. Khair ini nanti punya dua sifat, sifat spiritual, sifat intelektual. Ya. Kayak itu ada pelatihan. Ini mau jadi tentara pun kan ada sekolah, diisi, ilmunya diisi. Supaya apa? Memudahkan tugas fisik. Anda juga sama. Kenapa Anda belajar ke kampus yang terbaik? Supaya nanti saat lulus, fisiknya itu mudah bekerjanya. Gelarnya semakin tinggi, ilmu makin banyak, makin baik ilmunya, makin ringan tugas fisiknya. Makin turun ilmunya, makin rendah pengetahuannya, makin kurang baik keadaan pengetahuannya, makin capek fisiknya. Kalau nggak percaya silakan. S1 dengan S2 salary-nya beda kan? Ya kan? Pendapatnya bisa sama, pendapatannya beda. S3 lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena diisi, ada isian. Sifat intelektualitas. Setelah itu tanamkan sifat spiritual. Sebab kalau cuma unggul intelektual, spiritualnya itu tidak unggul, problem. Bisa lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang tidak pintar. Orang kurang pintar, terdorong oleh nafsu, nyuri paling ayam, Pak. Orang pintar, saking pintarnya, tapi tidak unggul spiritualnya, maka intelektualnya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Bisa mengalahkan hewan. Saya tanya nih, sapi makanannya apa? Rumput. Ini kalau orang unggul intelektual, tidak unggul spiritual, bisa makan aspal. Coba lihat. Itu aspal di jalan tuh harusnya 17 cm, jadi 2 cm. Itu kan
Dan ngakal-ngakalinnya tuh begitu karena apa? Ada kemampuan intelektualitasnya. Ya, dan kadang-kadang teori agama dipakai. Mau nyuri motor dipraktekin dulu nih. Yang profesional pimpinannya nyuruh bawahan yang masih baru daftar tuh. Ya, pemula, kamu coba sana. Ya, kecepatan harus 5 detik. Udah 10 detik belum bisa kan? Belum bisa bos, sabar katanya. Oh, sabar tuh dipakai sama dia tuh. Anda bayangkan. Jadi sekarang orang mencuri aja sabar. Semakin tinggi semakin pintar, semakin dihitung. Itu korupsi udah ngitung tuh. Ya, kalau proyek ini, oh dapat 100 miliar. Kalaupun masuk penjara dihitung-hitung dengan hukuman sekian, remisi sekian, biaya 40 miliar, untung 60 miliar. Untung Anda bayangkan tuh. Mohon maaf ya. Tapi kan betul. Ini masalah. Ini masalah. Nah, ini nggak akan unggul. Jadi secara pribadi tidak unggul, bagaimana mungkin bangsanya unggul? Bagaimana mungkin masyarakatnya unggul? Pasti yang muncul masalah terus. Karena itu standar pertama perbaiki diri dulu. Nah, kalau sudah dirinya baik, dipasang dengan nilai kebaikan, lalu menjadi sikap. Ketika sikap itu datang, sudah otomatis akan menyebar dengan sendirinya. Rakyatnya baik, mahasiswanya baik, dosennya baik, semua sikap dipraktekkan. Ketika semua sikap dipraktekkan, muncul keunggulan. Ya. Dan yang paling indah, tingkat tinggi muncul untuk menjadi ihsan. Karena orang baik itu banyak, yang belum beriman pun ada yang baik. Ya. Tapi kebaikan kita dilakukan karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung ayatnya dikatakan wa tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau ma'ruf sudah muncul, mungkar pasti hilang. Udah otomatis. Kalau soleh itu naik, salah pasti turun. Karena berpasangan aja gitu. Quran surah 51 ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dalam semua etapa kehidupan itu siapapun makhluk dicipta berpasangan. Supaya kamu sadar hanya Allah yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangannya apa? Ulangi, jawab yang tegas. Laki-laki pasangannya apa? Itu. Paham? Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia dimanapun berada. Kalau saya tafsirkan dengan menggunakan pendekatan lebih dalam, ya harfun nida, linida'il qarib wal mutawasit wal ba'id. Huruf pemanggil, memanggil dekat, menengah, dan jauh disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, ayyunya munada, haknya tanbih disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Munada menguatkan pesan, tanbih mengingatkan. An-nas menunjuk semua komunitas manusia tanpa kecuali. Allah ingin mengatakan, hei semua manusia yang masih mengaku manusia dimanapun dia berada, baik itu dekat, menengah, ataupun jauh. Saya kuatkan pesan ini, saya tekankan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unta. Demi keagunganku, aku hanya mencipta manusia itu 2 jenis. 2 jenis. Berapa jenis? 2 jenis. 1 min dzakarin, 1 laki-laki, 2 unta perempuan. Jadi pasangannya itu, laki-laki pasangannya perempuan, ya. Jadi kalau misalnya Anda Nia, Anda perempuan. Kurniadi laki-laki. Jadi kalau sudah Nia, Nia saja, Kurniadi saja. Tangkap sama polisi, datang. Nama siapa? Nia apa? Yang betul, Nia. Nama lengkap, Kurniadi. Nah, ini masalah. Kalau sudah terjadi seperti itu, ma'rufnya tidak muncul, pasti masalah sosial. Ya, gampang lah. Ya kalau sekarang banyak, ya ini kunci cepat aja. Nanti di Al-Maidah kalau ngaji, khususnya dari ayat 90 sampai 91, Anda akan temukan kunci cepat mengatasi masalah sosial di masyarakat. Jadi kalau sudah banyak, maaf, misalnya ada pembunuhan yang sudah tidak masuk pada kategori kemanusiaan. Mutilasi, ini, itu, macam-macam. Masyarakat sosial sudah menyebar hal-hal yang buruk, kayaknya tiap hari gampang keburukan muncul. Itu biasanya 3. Masalah penyakit, mungkarnya itu 3. 1 judi, sudah menyebar. Yang kedua mirasantika, sudah tidak terkendali. Yang ketiga prostitusi, zina. Ini kalau 3 ini muncul dan tidak dikendalikan dengan baik, maka dampaknya nanti akan muncul kemungkaran yang menyebar yang kadang tidak terprediksi sebelumnya, rata. Ya. Judi dulu offline, sekarang online, tersebar kemana-mana. Saya naik ke Pacet saja sudah menemukan. Ya bayangkan orang ngarit ke bawah dari pagi sampai ke sore menjelang maghrib pulang, dapat 10.000, 5.000-nya dipakai slot. Enggak, ini masalah serius. Masalah serius. Jadi bagaimana kita pengen unggul? Kalau dalam kemungkaran saja belum bisa dikendalikan. Sekarang makin kompleks, offline jadi online. Sekarang Zeus aja jadi judi itu. Ya. Nah. Ya.
dunia sedang tidak baik-baik saja, gitu ya, sedang tidak baik-baik saja. Dulu saya waktu mau ke Bandung itu lihat, waduh, kok kenapa ini tokoh-tokoh inspiratif jadi pada di jalan? Ya, Batman sudah minta-minta gitu kan, macam-macam di luar tuh. Transformer sudah mulai ngamen gitu, ini kan jadi masalah tuh. Itu bahasa tingkat tinggi, mohon maaf ya. Iman billah. Kalau tiga ini disatukan, maka dia akan mengeluarkan perasaan saripati. Saripatinya secara singkat disebut takwa. Sebut apa? Takwa. Jadi kalau detilnya ini mau diturunkan, nanti kita akan temukan, kan ma'ruf gimana detilnya? Saya pengen menerapkan sikap baik, gimana detilnya? Mungkar itu seperti apa detilnya? Beriman kepada Allah seperti apa implementasinya? Nah, maka dipersingkat oleh Al-Quran, diberikan satu bahasa yang singkat, istilah yang singkat disebut takwa namanya. Detilnya disebutkan dan turunannya, derivasinya 258 kali dalam Al-Quran. Nanti dibagi 3 segmen. Ya, jadi kalau betul-betul pengen unggul, keluarkan 258 ini, yang sesuai spesialisasi Anda apa, tekuni di bidang itu. Jadi nggak harus semuanya. Ya, teman-teman di bidang apa? Pelajar, keluarkan sifat takwa terkait dengan ilmu. Anda bisnis, keluarkan konsep takwa dalam dunia bisnis. Anda di kesehatan, di kedokteran, keluarkan ayat-ayat takwa dalam dunia kesehatan dan kedokteran. Teman-teman di militer, keluarkan nilai takwa dalam konsep kemiliteran. Keluarkan semuanya. Dan dari jalan itu kita akan menemukan keunggulan. Ya, saya keluarkan outputnya dulu nih. Ya, hasilnya dulu. Contoh. Takwa, kalau betul-betul dioptimalkan dan unggul kita di bidang takwa itu, maka semua masalah mudah diatasi. Apapun itu. Ya. Bahkan anugerah-anugerah yang kita harapkan pun bisa datang dari sisi yang tidak kita duga. Quran surah 65. Pakai dalil ya. Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Nah, sekarang coba ngajinya jangan hanya dibaca dan dihafal, implementasikan dalam hidup. Waman, dan siapapun, mannya ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah, kata sambung konjungsi ngajak nyambungkan kita untuk mengamalkan ayat itu, yang ditunjuk pada secara personal tapi bersifat general. Maksudnya apa? Kalau ada man, itu posisikan ayatnya untuk kita. Walaupun tawarannya berlaku umum. Saya Adi Hidayat baca ayat itu, posisikan Allah itu sedang bicara dengan kita. Disampaikan surat ke kita. Waman, lewat Nabi disampaikan. Waman. Dan Adi Hidayat. Adi Hidayat. Jika engkau mampu meningkatkan takwamu kepadaku. Fulan. Rasakan ayatnya untuk kita. Walaupun dibuka umum, itu tawaran personal. Ya. Tawaran personal. Wa may yattaqillaha, dan siapapun. Saya lebih senang menerjemahkan siapapun. Ya, kan di musab-musab yang lalu dan barang siapa gitu ya. Nah, saya agak kurang cocok dengan terjemahan itu, karena sampai sekarang saya masih bingung. Dan barang siapa itu sampai sekarang belum ditemukan. Ya, belum ketemu sampai sekarang. Dan siapapun. Yattaqillaha, lintas usia, mau kecil, mau besar, maaf, mau kaya, mau cukup, punya status, tak punya status, menikah, belum menikah, siapapun. Yattaqillaha, dia konsisten meningkatkan takwanya kepada Allah. Ada fi'il mudhari. Jadi bukan saat butuh ningkat, bukan. Besok mau ujian baru tahajud. Udah keluar nilai, hilang tahajudnya. Ya kan? Besok mau ada proyek, baru puasa sekarang. Ini kan? Wah, besok tidak lulus, nggak dapat tendernya, langsung ngadu ke Allah. Saya sudah puasa ya Allah, kurang apa lagi? Kurang banyak, gitu ya. Ya, dia konsisten, dan siapapun yang konsisten meningkatkan takwanya kepada Allah, saya naikkan Allah ke atas. Yaj'al, dibalas pakai fi'il mudhari, kapanpun dia mendapati persoalan kehidupan, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan bimbingan untuk mendapati solusinya. Jadi kalau sudah unggul dengan takwa, tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan, karena dia punya Allah. Nah, sekarang itu yang kurang di diri kita, merasa punya Allah. Gitu.
Sekarang kebanyakan yang bisa kita lihat merasa punya uang, merasa punya kedudukan, merasa punya ilmu. Kalau merasa punya ilmu, serasa yang paling hebat. Merasa punya harta bisa membeli semuanya. Merasa punya kedudukan bisa bersikap apa saja. Di atas itu punya Allah. Anda punya harta, belum tentu bisa menyelesaikan berbagai masalah. Kadang-kadang malah dikasih ya sesuatu yang mohon maaf, yang kecil aja nggak selesai. Orang hartanya sedikit, tapi masalahnya sedikit, dengan senyuman selesai. Oh, yang kaya-kaya kok yang pisah-pisah. Yang kaya-kaya kok yang banyak masalah. Ya. Kadang-kadang seringkali kekayaan itu tidak bersanding, tidak selalu harus bersanding dengan kebahagiaan. Ya, jadi ada kaya saja, ada bahagia saja. Kaya saja, sukses saja itu turunannya fauz. 29 kali turunannya disebutkan dalam Al-Quran. Fauz, fauzi, fauzan, faizah, faizin, itu kaya, sukses. Kalau ada yang namanya fauzi, dia diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Ini. Kalau bahagia saja itu farah, farihah, farhah, farhan, itu bahagia. Farhan yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Jadi tidak semua kekayaan itu mengantarkan pada kebahagiaan. Ibu, bu sebelah sana, bu, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ayo udah. Kan? Nah, syaratnya apa? Ini takwa. Takwa. Nah, itu poinnya. Karena itu ketika takwa meningkat, karena punya Allah, Allah menggerakkan dari manapun. Bahkan rezeki pun datang dari sisi yang tidak diduga. Wa yarzuqu min haitsu la, datang dari yang nggak diduga. Coba deh. Ya, coba ikuti jejak-jejak orang dulu bagaimana meningkatkan takwa. Nggak pernah nggak selesai. Bapak lihat Khalid bin Walid, seorang panglima yang sangat luar biasa. Nggak pernah terkalahkan, Pak. Setiap ada musuh, selalu ada strategi. Sampai di barat dikaji, Pak. Ada buku khusus membahas tentang Khalid. Bagaimana manusia ini bisa mendapati semua kontestasi militer, tapi nggak pernah kalah. Yarmuk itu berapa sih pasukannya? 100.000 lawannya. Mengalahkan jumlah yang jauh lebih sedikit dibanding itu. Tapi strateginya luar biasa. Dan nggak pernah kalah. Dan menariknya meninggalnya pun itu bukan di medan perang, bukan di medan juang. Ya, sampai nangis-nangis di pembaringan itu, nangis-nangis. Dan cita-citanya satu, itu gimana tuh Pak dapatkan itu? Prajurit kita yang dikirim keluar itu, ya sudah. Carinya adalah apa? Kehormatan. Ya, dengan wafatnya itu sebagai kehormatan. Kalau bahasa kitanya syahid. Ya, kalau pulang tuh bonus. Dulu pulang tuh bonus. Harapannya tingkat tertinggi, sukses. Ya, lebih baik pulang nama daripada tugas gagal, kan? Pulang nama itu lebih elegan daripada gagal di medan laga. Jadi nggak ada istilah disandera, syahid. Ya, optimal. Beliau nangis karena meninggalnya itu ternyata bukan di medan laga, bukan saat berjuang. Tapi yang paling menarik, perhatikan tafsir para ulama. Allah tidak memperkenankan Khalid meninggal di pedang lada dalam perjuangannya karena pedangnya disifati pedang Allah, Saifullah. Bagaimana mungkin pedang Allah bisa patah dan dikalahkan oleh pedang-pedang makhluk? Diwafatkan bukan dalam keadaan di medan perang untuk menunjukkan memang pedang Allah tuh gak boleh patah dan gak boleh kalah di medan laga. Gitu. Karena dia punya Allah. Utsman punya Allah, Abdurrahman bin Auf punya Allah, makanya tuh nyantai aja hartanya. Sekarang kasih, besok juga Allah kasih lagi. Ya, gitu aja. Abdurrahman bin Auf tuh kafilahnya 600 Pak unta. Isinya itu semua barang-barang berharga, emas, perak, berlian, macam-macam, menghebohkan Madinah. Dog-dig-dug dalam satu riwayat. Sayyidah Aisyah komen, ya, saya pernah mendengar riwayat Abdurrahman bin Auf masuk surganya merangkak katanya. Ya. Kan di antara orang-orang yang dijamin masuk surga kan? Ya, masuk surganya merangkak. Merangkak tuh maksudnya agak lambat. Merangkak kan lambat. Ya, maksudnya apa? Memberikan kesan bahwa hartanya banyak, scanningnya lama gitu. Apa kata beliau? Kata Abdurrahman bin Auf, tolong bagikan semua yang di situ ke semua masyarakat Madinah. Dibagikan. Bapak datang, baru datang 600 kontainer isinya berlian, emas, perak gini. Tiba-tiba saya datang, Mas, kayaknya masuk surganya merangkak tuh. Dibagi nggak tuh? Makanya kiai sekarang mengatakan begini, kalau mau sedekah pakai rumus ulama yang sederhana. Mumpung punya sedikit bagi. Ya, Anda masih mahasiswa punya 10.000, masih bisa bagi 2. Ya, bro, makan yuk. Ayo sana, mana? Oh, nggak punya uang, tenang, bagi 2, 10.000. Tapi setelah Anda sukses, harta Anda 100 miliar, bagi 2 tuh teman-teman.
Bisa nggak? Belum tentu. Dulu karena merasa punya Allah, biasa saja. Pas saja, bukan punya saya juga, saya kan ibadah lewat harta itu. Bukan mencari dunia. Sehingga ketika Allah sudah memberikan petunjuk, dan orang ini bisa mengatur harta, ditambah terus, karena dia bisa menggunakannya. Itulah hasil komen Nabi. Nabi itu kalau lihat, maaf umatnya kaya, itu biasa saja. Biasa saja, Nabi nggak bangga. Yang dikhawatirkan oleh Nabi, umatnya merasa kaya, tapi tidak bisa memanage kekayaannya. Ya, jangan dikomen lagi, subscribe aja langsung. Ya, nggak usah bikin konten. Ya, langsung. Jelas? Satu. Jadi kalau kita meningkat kekayaan dan meningkat ketakwaan, merasa punya Allah, maka dari situ yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Saya Pak Ibu cuma mengambil sebagian kecil aja, kecil gitu, dan yakin ikutin. Gimana ulama dulu, kan nggak sampai ujung kukunya kita ikutin tuh, jauh dibandingkan ulama dulu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Cuman kita ikutin yang sedikitnya aja. Barokahnya luar biasa. Sampai sekarang Pak, ujung kepala sampai ujung kaki itu nggak pernah beli. Ini Allah kasih. Kacamata, ini dikasih juga sama BMP, Baraya Maung Parahyangan. Nanti di akhir saya perkenalkan. Ini dikasih juga. Allah yang kasih. Sampai kaos kaki. Sampai kendaraan, nggak ada yang beli Pak. Kalau Bapak dikirim kacamata, Ibu dikasih, itu biasa. Tapi kalau datang kacamata setiap model baru dan ukurannya itu pas dengan ukuran mata saya, minus sekian dan silindris, Bapak tanya, Pak, siapa yang kirim? Bu, ngirim kacamata, ukuran kacamatanya sesuai dengan ukuran minus dan silindrisnya mata saya. Setiap datang. Saya diukur di mana gitu? Nah, itu cuma contoh saja. Kalau gali, jangan ke saya, ulama besar aja. Kalau saya kan nggak ada apa-apanya gitu, salahnya masih banyak dan sebagainya. Cari yang, tapi kita ikutin itu dapat berkahnya. Ya. Anda yang belajar, pindah Quran surah 2 ayat 282. Quran surah 2, ini surat terpanjang di Quran, ayat terpanjang maksudnya. Quran surah 2 ayat 282. Lihat ujungnya aja biar cepat. Ini ayat terpanjang tentang ilmu yang paling kompleks, akuntansi dan turunan-turunannya, tapi di ujungnya adalah kalimat yang sangat indah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau Anda pengen diajarkan pengetahuan oleh Allah, tambahan-tambahan ilmu yang kadang kita nggak terbayangkan. Tiba-tiba ingat ini, pernah baca ini, atau dapat inspirasi ini, diajarkan oleh Allah, maka syarat pertamanya dekati Allah yang punya ilmu. Wattaqullah, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah berkenan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Masih ingat? Hamba yang diminta oleh Allah kan, untuk dituju oleh Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Kahf saat belajar dengan muridnya Yusha bin Nun, ya kan? Ketika datang kepada Khadir itu apa yang terjadi? Kan disebutkannya min ladunna ilma. Ilmunya dari Allah, dengan keagunganku aku berikan ilmu kepadanya. Bagaimana bisa menjadi demikian? Takwa. Mau bahagia? Takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, engkau pasti bahagia. Ya, mau kita tata supaya masyarakat kita unggul, negara kita makmur dan sebagainya, takwa lagi. Quran surah 7 misalnya, Al-A'raf ayat 96 tuh. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal. Kalaulah satu penduduk negeri itu takwa semua, sifat baiknya ada, fisiknya kuat-kuat, ilmunya bagus, dekat dengan Allah, kami akan buka semua pintu keberkahan, kata Allah, di langit dan di bumi. Di buminya dibuka, mineral mudah didapatkan, akses mudah didapatkan, di langit keberkahan dapat. Kalau sudah dapat keberkahannya di dua titik itu, sudah negerinya pasti sejahtera dan makmur. Kuncinya ini. Yang paling menarik, ulama kita dari dulu sudah memaku negeri ini dan instrumennya dengan sifat takwa. Bapak Ibu coba cek, di pendidikan kita ada takwa, di Polri ada takwa, di TNI ada takwa, di kehakiman ada takwa, semua ada takwa. Yo, kalau nggak percaya, ini yang di kampus-kampus ya, yang mungkin yang dosen atau yang di Dikbud ya, atau di Stekdikti, coba cek, coba lihat undang-undang Sisdiknas tuh, nomor 20 tahun 2003. Nggak usah panjang-panjang dulu lah. Di pasal menimbang itu kan ada 5 tuh. A, B, C, D, E. Coba lihat yang poin B. Undang-Undang Dasar 1945.
Perhatikan, mengamanatkan pemerintah, mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sistem pendidikan itu, di kita di Indonesia itu, sebelum cerdas, takwa dulu. Sebelum iptek, imtak dulu. Sebab tidak diinginkan dalam undang-undang kita, ada orang yang pintar, warga negara yang pintar, tapi nggak bertakwa, sehingga nggak ada isiannya. Sehingga dikhawatirkan kepintarannya digunakan bahkan untuk merusak keadaan di negerinya sendiri. Korupsi itu kan bukan karena tidak pintar, tapi karena tidak takwa. Masalahnya cuma ini. Jadi kalau takwa, tahu, terhubung dengan Allah, satu amalan saja, nggak akan mungkin terjadi. Yang pintarnya banyak. Kan yang korupsi yang pintar-pintar. Kalau nggak pintar nggak mungkin pakai kode. Kijang satu tewas Pak, tinggal harimau, ya kan? Harimau berjalan, harimau menemukan kijang, macam-macam lah, ya, dan sebagainya. Itu poin satu. Ya, masuk kita sekarang di Kologdam, Odiklat, di tentara, TNI itu ada Sabta Marga 7. Dari 7 itu lihat yang ketiganya. Ya, 1, ya, kami warga negara Indonesia bersendikan Pancasila. 2, jadi patriot. 3, kesatria. Perhatikan ketika jadi kesatria, kan tingkat tertinggi setelah patriot itu kesatria. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Takwa. Polri, lihat Tribrata, kan ada 3 Tribrata itu. Nomor 1-nya apa? Ya, kami Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Anda mau jadi hakim? Hakim itu punya 5 dharma, panca dharma. Nomor 1-nya sifat kesatria, dari kesatria sampai tirta nanti. Nggak pakai dokter. Dari kesatria sampai tirta. Nomor 1, jangan dipotong ya. Karena mananya bagus, artinya bagus. Itu sifat hakim. Tirta itu bagian dari sifat hakim. Tapi nomor 1-nya ksatria. Ya, apa nilai etik ksatria itu? Hakim kami, hakim. Kan? Perhatikan sifat etiknya. Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa. Di semua sifat takwa itu ada dipaku di bagian negeri kita ini. Supaya apa? Supaya kita merasa punya Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dasar pertama negara itu, sila pertama di Pancasila itu apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana implementasi dalam kehidupan berbangsa bernegara pasal 29 ayat 1? Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana menerjemahkan itu kita sebagai rakyatnya? Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ibadah kita kuncinya di takwa. Kita sholat bagian dari takwa. Dalikal kita bula hudalil. Siapa mutakin orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Kita kemarin baru puasa mencari takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini mau haji berangkat mencari apa? Mencari takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit takwa. Yang tidak berangkat haji kurban di sini. Apa yang nyampe ke Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Takwa. Berbahagialah kita karena satu-satunya negeri di muka bumi yang menjadikan takwa bagian dari instrumen kebangsaannya cuma Indonesia. Ini nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Implementasikan tuh Pancasila dalam kehidupan. Karena yang bikin juga ulama-ulama kita juga. Ki Bagus Hadikusumo, KJ Wahid Hasyim, kan? Dan turunan-turunan yang lain. Ada tim di dalamnya. Itu ada pakuan-pakuan dan kebaikan. Itu tafsiran kita sebagai umat Islam. Nggak usah aneh-aneh. Yang perlu ditanyakan itu sampai hari ini bagaimana kita meningkatkan takwa kita untuk memajukan negeri kita dan bekal kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Poinnya. Nah, maka tinggal ke amalnya sekarang. Apa amalan utamanya? Nah, inilah 258 dibagi pada 3 bagian. Saya bahas satu saja dengan cepat. 1, amalan ritual dulu. Kalau ingin memulai isiannya amalan ritual. Ya, nggak usah jauh-jauh. Amalan pertamanya sholat dulu. Karena kalimat pertama implementasi iman dari takwa itu sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua tanpa kecuali. Jadi ketika tawarannya personal, tapi implementasinya untuk semua. Maksudnya kalau 1 takwa, 2 takwa, 3 takwa, semua sebagiannya akan dapat bagian itu. Ya. Amalan pertamanya apa kata Allah? Setelah engkau yakin kepadaku, walaupun kau tidak melihatku. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, setelah mereka yakin kepadaku walaupun tak mampu melihatku, mereka buktikan keberyakinan mereka kepadaku
wa yuqimunas shalah, dengan menunaikan salat. Itu isian dan amalan takwa yang pertama, salat. Apa ibadah yang pertama diperintahkan pada Nabi? Salat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Amalan pertama dan saking tingginya diberikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, tidak ada amalan lain yang diberikan langsung dalam peristiwa Isra Mi'raj kecuali apa? Salat. Salat. Dan ditempatkan surahnya surah ke-17 dan kita menunaikannya 17 rakaat. Dan saya bacakan tadi ya, dalam kesempatan salat subuh itu di surah Al-Isra tentang salatnya di ayat 78 tadi sampai dengan ayat 82. Bahkan saya sempurnakan sampai 85 sampai ke ruhnya, sampai ke isiannya. Yas'alunaka 'anir ruh. Supaya meresap pada jiwa. Ya, cuman sayang jamaahnya banyak yang tidak paham itu kan. Nah, setelah itu kita ngaji. Nah, itu maksudnya kita ngaji. Salat. Ya, orang tua dulu kita tuh nggak macam-macam. Yang salat, yang yi salat, yi ayi salat, di mana wae salat. Ya, ai di dia, keluar ti dia salat, tong hilap salat. Ya, ibu saya kalau dulu nanya di pesantren, saya 6 tahun Pak, ibu saya nengok mungkin 3-4 kali selama 6 tahun. Ya, karena kami keadaan yang memang tidak memiliki kecukupan. Tapi ibu saya pesannya selalu begitu. Emut ke pangeran, emut ke Allah, salat, salat pokoknya. Alhamdulillah. Nomor 1 salat. Seakar dengan kata silah. Silah itu artinya terhubung dengan erat, nyambung. Ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah secara erat disebut dengan salat. Karena itu secara bahasa, secara fikih diartikan doa. Karena saat berdoa, kita tersambung dengan Allah. Semua isi salat itu doa. Karena saat berdoa tersambung dengan Allah. Nah, itu yang dimaksud Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, ciri berhasilnya Anda terkoneksi dengan Allah, nyambung, ingat Allah. Kalau sudah eling, ingat Allah, tersambung kepada Allah, maka apa yang terjadi? Dijaga oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Quran surah 2 ayat 152. Kalau Anda nyambung ke Allah, Allah juga jaga kita. Anda nyebut, Allah nyebut. Dijaga. Kalau sudah dijaga, semua kegiatannya langsung diinstal oleh Allah, khair dan ma'rufnya. Kalau ingat Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Kamu berdiri, jalan, duduk, sampai tiduran pun dijaga oleh Allah. Ini Anda sholat nih, kita berhasil sholatnya nih, dijaga oleh Allah. Keluar masjid nih, itu nggak mungkin tertukar sendal. Tolong cek nanti ya. Nggak mungkin tertukar, sebab begitu mau dipakai, ingat sama Allah. Ya ingat. Anda nggak mungkin, mohon maaf, terlalu inovatif misalnya. Walaupun sendal mereknya sama, tapi Anda punya feeling mana yang punya Anda, mana punya orang. Ya Allah, ya. Alhamdulillah sendal saya dipakai. Oh, karena berkah sholat subuh di Masjid Logam ini kok jadi bagus sendalnya ya? Bukan, itu sendal orang. Lain mana ya teman, batur. Itu. Kalau nyambung tuh paham, duduk kerja, ya. Ya kalau di komputer itu 10.000 ya 10.000, nggak akan ditambahin nolnya. Klik, astagfirullah. Astagfirullah. Ya alhamdulillah tuh. Tapi karena ingat sama Allah. Pak, malu Pak. Ini kan dipakai sholat, jari dipakai tahiyat. Masa dipakai maksiat? Malu. Malu sama Allah. Apa nggak malu tiap hari sholat? Ngangkat tangan Allahu Akbar, ngangkat tuh pasrah, buang urusan dunia, pasrah sama Allah. Pasrah tangannya maksiat. Kan malu. Apa nggak malu baru celah orang? Celah kan sekarang kadang-kadang nggak pakai lisan, pakai tangan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sekarang tangan sudah bicara. Anda bikin status baru celah orang, terus dipakai sholat. Dengan entengnya mengatakan Allahu Akbar. Alhamdulillah baru mendapatkan kehusyuan dalam sholat. Usuh bagaimana tangan baru dipakai maksiat? Tangan dipakai korupsi, terus dipakai sholat dengan bangganya tahiyat. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatu mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Tahiyat begini. Malaikat paling ketawa. Sia. Malaikat. Dipakai, ya Allah, baru maksiat dipakai sholat, apa nggak malu? Malu Pak, malu Bu. Ya. Nah itu kalau sudah sholatnya nyambung, terasa nih dipakai, malu pulang sama Allah kalau kotor, bersihkan dulu. Makanya wudhu dulu kita bersihkan. Itu yang indah tuh. Kita kalau ngajinya tuntas tuh indah. Kok bisa wudhu, tapi setelah wudhu doanya doa taubat. Coba lihat deh, wudhu. Setelah wudhu doanya taubat. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat
tawwabin. Sudah syahadat langsung taubat. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang taubat. Kenapa? Karena saat wudhu itu kita berkomitmen pada Allah membersihkan bagian tubuh yang biasa kita gunakan berinteraksi. Ya. Dari mulai yang pokok. Ingat pokok itu ada 6 ya. Rukun wudhu itu 6. Niat, inti basuhan dan usapan 4, kemudian tertib 6. Yang pokok itu, yang basuhan itu wajah, kemudian tangan sampai siku, kepala, bukan rambut, kepala. Satu lagi, kaki sampai 2 mata kaki. Itu ada di Quran surah 5 Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wajah. Wajah itu dari batasan ini ya, yang bagian muka sampai ke sini. Ya, kalau ada jenggot diselai-selai supaya meresap. Kalau tidak ada jenggot, tidak usah dipaksakan punya jenggot. Ya, karena sunnah itu merawat bukan menumbuhkan. Ya, jadi jangan salah dapat informasi kemudian pulang dari sini beli arang gini-giniin, yang ada diselai. Nggak ada nggak usah gini. Kemudian ini bagian belakang tuh di sini nih. Ya, izin ya, izin. Bin. Kamu kayak sakaratul maut. Pegang. Ini, maaf ya. Nah ini dilepas. Ini buka gini ya, kurang lebih seperti ini. Ambil airnya, terus tumpahkan. Ghasala itu tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Ambil, tumpahkan ke sini, bukan diginikan dulu. Kalau diginikan masaha namanya, diusap. Ya, beda. Tumpahkan begini, ambil, tumpahkan di sini. Ini. Nah, ini yang jempol ke belakang nih. Nih gini. Ya. Jempol ke belakang, usap ke sini, ke bagian bawah telinga sini. Nah, sini. Kemudian yang telunjuk ini membersihkan yang mata di sini. Pojok-pojok. Ini kalau wudunya begini subuh nggak nundutan, tidak ngantuk. Ya, ini bersihkan sini, jadi gini, ambil, tumpahkan di sini, ini cepatnya begini. Tuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tangan sampai siku. Tangan tuh ini, di bahasa Arab tuh detil. Tangan tuh yang dimaksud tangan, ini jari sampai ke sini. Ada detilnya. Kalau ini asabi', jari jemari. Ini kaf, telapak. Ini rusghun, pergelangan. Kan? Ini mirfaq, siku. Ini katif sampai ke sini, ke bahu. Nah, dalam fikih kadang didetilkan. Misal kalau sedekap itu kan, itu telapak dengan punggung ketemu begini, atau digenggam seperti ini atau lewat sedikit. Kemudian jemari kalau wudu diselai-selai itu begini, disebutkan asabi'. Nah, kalau wudunya tangan sampai siku, ini tangan sampai siku. Ila berarti ujungnya siku. Ya, tidak salah, saya katakan tidak salah kalau mau wudu pun dibuka dari sini dulu pun tidak salah begini, mukallah. Tidak salah. Tapi kalau mau agak detil seperti ini, ambil, tumpahkan ke sini sampai ke siku. Baru balik ke sini, turunkan, bersihkan. Nah, poinnya apa? Poinnya itu sambil ditobati. Karena kita kan ujungnya tobat. Kenapa dari sini ke sini? Ini detilnya, ini agak detilnya begini. Karena yang sering kita pakai untuk berinteraksi itu bagian ini. Ini intinya. Kan nggak ada orang pakai status pakai ini, pasang status. Nggak ada. Pasti begini. Ya kan? Nambah-nambahin angka kan begini tuh. Ya. Mencelanya pakai ini, nggak pakai ini. Ini ke sini. Itu detilnya. Ya, kitabnya agak banyak. Kalau cuma yang standar-standar ya kita biasa. Tapi kalau agak banyak, ya kita bisa dapatkan gambaran-gambaran itu. Kemudian wamsahu biru'usikum. Detil sekali Quran itu. Begitu ke kepala pakai masaha, bukan ghasala lagi. Kalau ghasala ambil tumpahkan. Kalau masaha ambil cukupnya, tumpahkan dulu baru diusapkan. Masaha itu mengusap. Jadi bukan ambil air tumpahkan di kepala, bukan. Kan usap. Masaha dan detil sekali. Ru'us jama' dari ra'sun, kepala bukan rambut. Bukan rambut. Jadi kalau cuma rambut tidak sah wudunya. Kadang-kadang kan kalau karena tidak mau tataan rambut itu jadi berubah gitu kan, takut selesai gitu. Nah, itu tidak sah. Tidak sah. Jadi kepalanya. Nah, pakai ba di situ. Ba fungsinya apa? Ba itu ada 14 maknanya. Ngaji kitabnya di mana? Muqdil Labib an Kutubil Arib karya Ibu Isyam. 14 ini dalam bab wudu ada 3. 1 istighraq, basuh semua, usap ke belakang. Gini. Yang kedua at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi ada batas. Misal sampai ubun-ubun di sini batasnya. Yang ketiga at-tab'id min duni tahdid. Yang penting bagian kepala, tidak dibatasi di mana. Nah, ini untuk ibu. Kalau wudu misalnya, Bu, mohon maaf,
nggak di tempat yang tidak bisa buka kerudung misalnya, mohon maaf. Nah ini tidak harus dibuka jilbab kerudungnya. Ambil bagian airnya itu, usapkan di bagian kepala yang bisa diusap. Itu ya. Ada mahasiswa kita itu menerangkan huruf ba di ayat ini, dia dapat doktor S3. Huruf ba aja. Antum yang belum tuh silahkan, ada A, ada ta, ada tha, ada jim sampai ya. Nah, makasih. Nah, baru kaki sampai kedua mata kaki. Dan Quran tuh begitu detil. Disebutkan kepala bukan rambut. Karena setiap orang yang punya rambut pasti punya kepala. Tapi tidak setiap yang punya kepala punya. Nah, gitu. Ini kepalanya. Oh, jangan kemana-mana mikirnya. Ya. Paham sampai sini? Tapi poinnya apa? Poinnya membuat kita jadi baik. Makanya disebut wudu. Wudu, ya, toharah. Toharah itu membersihkan bagian dalam dan luar. Kalau luarnya saja nadhafah. Jadi orang wudu itu bersih, luarnya bersih dalamnya. Makanya ada yang menyebutkan juga seakar satu nafas dengan dau, artinya cahaya. Cahayanya sangat terang disebut wudu. Nanti umat Nabi itu pulang kepada Allah di hari kiamat, ghural muhajjalin, memancar cahayanya dari bagian tubuhnya, min atharil wudu, karena bekas wudunya. Bukan karena airnya saja, karena sifat wudu itu memberikan perubahan pada perilaku. Seringkali orang tua kita mengatakan begini, ulama kita, jaga wudu, pernah begitu? Semakin biasa wudu, semakin baik orangnya. Kalau nggak percaya silahkan, jaga wudu aja. Jaga wudu. Ya, jangankan mau marahi orang, mau kentut aja ditahan. Ibadah tuh begitu luar biasa. Semakin tinggi takwanya, semakin meningkat kebaikannya. Setelah itu sholat. Wa yuqimunas. Nah, coba tingkatkan, karena di situ tulisannya begini: alif, lam, sod, lam. Alif, lam, sod, lam, waw. Nggak apa-apa. Tak marbutah. Patah tegak di sini. Ada 3 jenis. Alif, lam, sod, lam, alif, begini. Lam, alif, tak marbutah. Ini 1. Ada yang bentuknya jamak tapi terbatas. Sholat fardu cuma 5 waktu, 17 rakaat. Itu tulisannya begini. Alif, lam, sod, lam, waw, alif, tak maftuhah. Al-Baqarah 238. Paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala salawati. Nah, bentuknya yang ini. Wassalatil wusta. Tapi kalau yang ini, itu artinya ditambah melebihi yang fardu. Ya, tambahannya sunnah. Jadi kalau pengen jadi manusia unggul, sholatnya pun tingkatkan lebih unggul. Kalau cuma 5 waktu, yaitu standar. Tidak unggul pun tetap 5 waktu. Tetap 5 waktu. Kalau pengen unggul, naikin, tambah sunnahnya. Latihan rawatib. 12 rakaat dulu. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kan? Tambah tahajud. Jangan tinggi-tinggi dulu. Ambil rumusannya, 2 rakaat dulu aja. Enggak usah langsung, saya ingin meningkat jadi 11. Baru 2 rakaat tidur. Tuh kan? Nah, 2 dulu. Lalu tutup witir 1. 2 pun kalau baru mulai jangan panjang-panjang. Simpel aja. Ya, ambil 3 surat paling favorit lah bagi umat Islam di muka bumi gitu ya. 3 surat terakhir lah. Ya, 1 Al-Falaq, 2 An-Nas, witirnya Al-Ikhlas, ya kan? Ya. Kok cuma sedikit, yang penting ikhlas. Itu dulu, nanti kalau sudah bosen naikin lagi besoknya 5, 4 rakaat tambah witir 1. Ad-Duha, Al-Insyirah, tetap surat andalan setelahnya Al-Falaq, An-Nas. Lalu Al-Ikhlas. Nanti enak lagi 7 terus sampai 11. Itu standar. Kalau sudah nyaman silakan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah tahu subuh mau datang, tutup witir 1 rakaat. Itu dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatul laili mathna mathna fa idza khasya ahadakumul fajr falyutir rakaatan wahidah. Kurang lebih gambaran demikian. Jadi saya ijazahkan coba 40 rakaat. 40 rakaat dulu. Ya, ini dari ulama terhubung juga ijazah ini. 40 itu 17 salat fardu. 17 rakaat. Ya. Sehari baca Al-Fatihah itu berapa? 15 atau 16? 17. Kalau 15 duhurnya 2 rakaat. Nah, kalau 16 subuhnya cuma 1. Ya. 17 rakaat. Itu yang fardu. Tambah 12 yang rawatib. Rawatib itu nempel ke sholat fardu. Jadi nggak sulit cari waktunya. Nempel. Kalau mau motivasi kerjakan rawatib, kerjakan jamaah. Karena kalau sendirian bawaannya pengen langsung. Ya, tapi kalau berjamaah itu kan nunggu orang. Ya, nah, ada triggernya di situ. Yang ketiga tahajud, ambil yang 11 dulu. Ya, kalau mampu ke 11.
Jadi 29 tambah 11 40. 17 salat fardu, 12 rawatib, ya, 29 tambah 11 yang malam tahajud jadi berapa? 40. Nah, coba konsisten dulu di 40 ini. Latih selama sebulan. Demi Allah saya katakan insya Allah kalau dilatih ini konsisten itu merubah kita menjadi lebih baik. Ya, tapi ini nanti tidak mudah. Harus mengalahkan berbagai hal. Cuman kita bismillah aja lakukan. Lillah. Ya, yang paling tinggi itu begini. Mudah-mudahan kalaupun saya wafat husnul khatimah. Ya, gitu ya. Jadi untuk menjadi konsisten itu tidak mudah. Nanti kalau kita urut lagi ada 9 langkah. Ya, 9 langkah menuju itu, Pak Kasdam. Boleh dicatat konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsis 10. Nah, nanti ada turunannya lagi. Ya, nah itu sholat dulu lah. Sholat. Nanti di atas sholat naik lagi kalau sudah enak itu Quran. Sehari 1 halaman. Itu merubah diri. Kalau nggak percaya silakan ya. Coba hari ini baca 1 ayat misalnya. Tapi jangan yang pendek-pendek. Udah misalnya kan tidak. Ayat yang betul. Nanti misal 1 halaman, besok tambah 2 halaman. Nanti Anda lihat perbedaan keberkahannya. Anda sekarang cuma baca sehalaman, besok 2 halaman. Perhatikan perbedaan hari ini dan besok. Kalau nggak percaya silakan. Nanti besoknya lagi 3 halaman. Perhatikan perbedaan yang 3 halaman dengan 2 halaman. Ada bedanya. Tapi detil Anda ikuti itu. Pasti ada perubahan. Setelah itu, nanti gabungkan di puasa. Karena puasa itu menggabungkan semuanya. Orang puasa itu jangankan yang fardu, yang sunnah pun diburu. Saat Ramadan kemarin, ibu kan pasang sejadah ngaplin di masjid kan untuk tarawih. Sedangkan tarawih itu sifatnya sunnah. Ya kan? Jarang ada ibu-ibu pasang sejadah malam untuk isya. Tarawih. Dikejar-kejar yang sunnah. Ya, mohon maaf untuk infak, jangankan yang kelihatan, yang tidak kelihatan dicatat berapa du'afanya di sini, berapa yatimnya. Kalau tidak puasa belum tentu. Ya. Dan hebatnya apa? Sholat dikumpulkan di situ, baca Quran dibaca di situ, infak hadir di situ, dan yang paling dahsyat itu langsung perubahannya terasa. Orang puasa seketika bisa menahan nafsunya untuk tidak berbuat maksiat. Itu hebatnya. Ada orang marahnya luar biasa, Pak Asep itu. Beliau di ketua BMP. Itu pemarah, Pak. Tiap hari kayaknya nggak lengkap kalau nggak marah. Sampai istrinya pun paham. Jadi kalau nggak marah, aneh istrinya itu. Ya. Satu kali di hari, Pak Tatang nih, beliau pembina di BMP. Jadi begitu lewat sama istrinya, Pak, puasa. Buka jam 6 lah, ilustrasinya kurang lebih jam 6 kurang seperempat lewat, ada yang provokasi tetangganya. Tapi diem aja ini si bapak ini. Si Bute bingung. Tumben kan nggak marah katanya. Itu dijawab, nanti habis maghrib. Nanti habis maghrib. Bisa ditunda atau habis maghrib. Habis maghrib lupa udah. Kan sayang kalau marah habis pahalanya. Ya? Nah jadi kesimpulannya teman-teman, kalau pengen unggul, takwa. Implementasikan dalam kehidupan kita. Tingkatkan ibadah. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Implementasi sila pertama Pancasila. Ya, alhamdulillah udah dipagari dari semua kita itu. Hidupkan masjid-masjid. Saya pun nanti kalau